Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai depresiasi atau penyusutan dari aset tetap. Dimana untuk depresiasi atau penyusutan itu kita tahu semua bahwa itu merupakan proses dari alokasi atas harga perolehan menjadi beban selama umur atau usia ekonomis dari aset tetap secara rasional dan sistematis. Nah, kemudian untuk faktor penentu dari besarnya penyesuaian atau penyusutan, ya, itu yang pertama bisa dilihat dari biaya perolehan atau harga perolehan. Kemudian yang kedua adalah nilai residu atau nilai sisa. Ya, yang ketiga adalah masa manfaat atau umur ekonomis, ya, biasa disebut sebagai umur ekonomis. Dan yang keempat adalah sifat dan pola penggunaan. Nah, di sini akan saya bahas yang pertama adalah mengenai metode penyusutan aset tetap. Di mana untuk metode penyusutan aset tetap itu terbagi menjadi 3 metode atau ada 3 metode. Yang pertama adalah metode garis lurus. Ini adalah metode yang paling sering digunakan atau paling banyak digunakan oleh perusahaan karena ini sangat mudah atau metodenya sangat mudah. Di mana untuk metode garis lurus yang pertama adalah untuk mencari berapa beban penyusutan per tahun itu didapat dari biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu, kemudian dibagi dengan masa manfaat atau umur ekonomis. Itu kalau metode garis lurus. Nah, kemudian yang kedua, metode pembebanan yang menurun. Nah, metode pembebanan ini ada dua. Yang pertama ada metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit method. Dan yang kedua adalah metode saldo menurun ganda. Ini untuk metode pembebanan. Di mana untuk metode pembebanan sendiri untuk poin yang pertama atau metode jumlah angka tahun itu beban penyusutan per tahun itu dapat dari sisa masa manfaat dibagi dengan jumlah angka tahun kemudian dikali dengan biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu atau dikalikan dengan perhitungan dari biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu. Nanti untuk lebih jelasnya akan kita coba dengan menggunakan contoh dan penyelesaiannya. Kemudian yang kedua adalah metode saldo menurun ganda. Itu didapat untuk beban penyusutannya per tahun itu adalah 2 kali persentase dari metode garis lurus kemudian kalikan dengan nilai buku. Dan yang terakhir adalah metode aktivitas. Di mana untuk metode aktivitas sendiri itu beban penyusutan per tahun didapat dari biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu kemudian dibagi dengan total aktivitas. Nah, untuk lebih jelasnya di sini akan saya berikan contoh berikut penyelesaian dari masing-masing metode itu. Oke, baiklah, di sini akan saya berikan contoh soal dan penyelesaian. Yang pertama adalah metode garis lurus. Contoh soalnya di sini adalah yang pertama, PT Tunggadewi pada tanggal 2 Januari 2020 menggunakan sebuah bangunan yang difungsikan sebagai tempat gudang, di mana nilai bangunan tersebut itu adalah 150 juta. Kemudian diperkirakan bangunan itu dapat digunakan selama 10 tahun. Nah, perkiraan nilai residu pada akhir pemakaiannya itu ditaksir sebesar 5 juta. Oke, dari soal ini kita diminta yang pertama adalah kita disuruh menghitung nilai penyusutan per tahun itu dengan menggunakan metode garis lurus. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk membuatkan sebuah jurnal. Baiklah, yang pertama kita akan hitung berapa nilai penyusutan per tahun. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa rumus untuk metode garis lurus itu untuk mencari penyusutan per tahun itu adalah biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan umur ekonomis atau masa manfaat. Oke, di sini yang pertama adalah kita tahu bahwa biaya perolehan di sini adalah 150 juta, sedangkan nilai residu adalah 5 juta. Sehingga di sini 150 juta dikurangi dengan 5 juta dibagi dengan umur ekonomis. Di sini umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Sehingga didapat penyusutan per tahun itu sebesar 14.500.000 per tahun itu penyusutannya. Nah, setelah kita dapat berapa nilai penyusutan, maka dari nilai penyusutan ini akan kita buatkan jurnal. Nah, jurnal untuk mencatat beban penyusutan per tahun di sini adalah beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung dengan nilai di sini masing-masing adalah 14.500.000 rupiah. Oke, ini untuk contoh soal dari metode garis lurus. Kemudian contoh soal yang kedua adalah contoh soal untuk metode jumlah angka tahun. Nah, di sini ada contoh soal PT Marta Buana memiliki mesin cetak dengan nilai 330
juta. Ini untuk biaya perolehannya atau harga perolehan. Dan diperkirakan dapat digunakan selama 5 tahun. Ini umur ekonomisnya. Dan perkiraan dari nilai residu itu adalah 30 juta ya. Jadi nilai residu, saya ulang lagi, ini adalah nilai yang muncul setelah masa umur ekonomis. Nah, kemudian dari soal ini kita disuruh menghitung nilai penyusutan per tahun dengan metode jumlah angka tahun dan buatlah sebuah jurnal. Oke, untuk menyelesaikan soal ini yang pertama kita harus hitung dulu jumlah angka tahun ya, sesuai dengan rumusnya di sini bahwa untuk menghitung beban penyusutan per tahun untuk metode jumlah angka tahun itu adalah sisa masa manfaat ya. Sisa masa manfaat berarti umur ekonomis itu kemudian dibagi dengan jumlah angka tahun. Nah, jumlah angka tahun ini di sini cara menghitungnya adalah karena di sini untuk contoh yang kedua adalah masa umur ekonomisnya 5 tahun, maka untuk menghitung berapa jumlah angka tahun itu dapat dari 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Nah, jika umur ekonomisnya adalah 10 tahun berarti ini tidak 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 sampai plus 10. Ya, seperti itu untuk mencari jumlah angka tahunnya. Nah, untuk jumlah angka tahun sendiri ini didapat adalah 1 plus 2 itu 3, ditambah 3 berarti 6, ditambah 4 10, tambah 5 berarti 15. Nah, didapatlah angka tahunnya adalah sebesar 15. Kemudian selanjutnya di sini setelah kita dapatkan jumlah angka tahun, maka di sini kita akan cari biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu di sini. Di sini disebut dengan aset tetap yang disusutkan. Nilai perolehan adalah 330 juta dikurangi dengan nilai residu 30 juta sehingga didapat 300 juta. Nah, setelah kita dapat jumlah angka tahun dan aset tetap yang disusutkan, maka kita akan kita buatkan sebuah tabel untuk menghitung beban penyusutan per tahunnya untuk membuatkan jurnal ini. Oke, tahun yang pertama, tahun ke-0 itu berarti tahun belum mulai digunakannya mesin tersebut sehingga belum ada beban penyusutan. Kemudian akumulasi penyusutannya juga belum ada. Di sini nilai buku aset tetapnya itu diambil dari harga perolehan atau nilai perolehan pertama yaitu 330 juta. Karena belum adanya penyusutan maka otomatis tahun ke-0 ya itu nilai buku dari aset tetap masih utuh sebesar 330 juta sama dengan harga perolehannya. Kemudian tahun pertama untuk menghitung berapa penyusutan tahun pertama itu adalah kita bisa menghitung di sini bahwa untuk tahun pertama berarti 5/15 ya, karena masa manfaat tahun pertama itu belum pernah dimanfaatkan maka masih utuh jadi 5 tahun ya, masih 5 tahun umur ekonomisnya tahun pertama karena belum digunakan otomatis masa manfaat masih 5. Kemudian per 15 ya, per 15 itu berarti dibagi dengan angka tahunnya tadi ya, sesuai rumus di sini sesuai jumlah angka tahun, jadi sisa masa manfaat tadi bagi jumlah angka tahun dikalikan dengan biaya perolehan dikurangi nilai residu. Sama di sini berarti 5/15 dikalikan 300 juta ya. 300 juta ini didapat dari aset tetap tadi ya, yang 330 dikurangi dengan nilai residu sebesar 30 juta sehingga didapatlah beban penyusutan sebesar 100 juta. Ini untuk penyusutan atau beban penyusutan tahun pertama ya. Jadi saya ulangi, untuk menghitung beban penyusutan tahun pertama itu adalah sesuai rumusnya di sini ya, sisa masa manfaat ya, karena tahun pertama itu belum digunakan masa sisa masa manfaatnya atau umur ekonomisnya masih 5 tahun dibagi dengan jumlah angka tahunnya yaitu 15, itu didapat dari sini, dikalikan dengan nilai harga perolehan dikurangi dengan nilai residu sebesar 300 juta sehingga didapatlah beban penyusutan untuk tahun pertama itu dapat 100 juta. Kemudian untuk akumulasi penyusutan karena tahun ke-0 itu belum ada penyusutan maka otomatis akumulasi penyusutan itu pun sama sebesar dengan nilai penyusutan dari tahun pertama ini. Nah, kemudian yang terakhir untuk nilai buku aset tetapnya itu dihitung dari untuk mengetahui berapa nilai buku aset tetap tahun pertama itu bisa didapat dari
nilai buku aset tetap tahun ke-0 atau biaya perolehan dikurangi dengan beban penyusutan tahun pertama, sehingga di sini didapatlah nilai 230 juta. Itu untuk nilai buku aset tetap tahun pertama. Oke, sekarang tahun kedua, cara menghitungnya sama. Nah, untuk tahun kedua tadi rumusnya adalah sisa masa manfaat dibagi dengan jumlah angka dikalikan dengan biaya perolehan dikurangi nilai residu. Di sini untuk tahun kedua otomatis sisa masa manfaatnya berkurang karena tadi sudah digunakan di tahun pertama, sehingga sisa manfaatnya jadi 4 per 15. 15 ini adalah jumlah angka tahun dikalikan dengan nilai dari aset tetap yang disusutkan ini sebesar 300 juta, sehingga didapatlah 80 juta. Sehingga beban penyusutan tahun kedua itu besarnya adalah 80 juta, dan akumulasi penyusutan tahun kedua itu adalah akumulasi penyusutan tahun pertama dulu sebesar 100 juta, kemudian ditambah dengan akumulasi penyusutan tahun kedua sehingga didapat 180 juta. Di sini dengan nilai buku aset tetap tahun kedua itu bisa didapat dari nilai buku aset tetap tahun pertama dikurangi dengan beban penyusutan tahun kedua, itu didapat 150 juta. Atau bisa juga dihitung dari jumlah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun kedua, itu sama hasilnya 150 juta ya. Terserah bagaimana cara menghitung kalian, yang menurut kalian mudah. Itu tahun kedua. Tahun ketiga sama. Karena masa manfaatnya sudah berkurang 2 tahun, maka otomatis di sini akan berkurang masa manfaat menjadi 3 ya. 3 per 15 dikalikan dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu tadi itu sebesar 300 ini, sehingga didapat penyusutan tahun kedua itu sebesar tahun ketiga sebesar 60 juta. Dengan akumulasi penyusutan di sini sebesar 240 juta. Itu didapat dari akumulasi penyusutan tahun kedua ditambah dengan beban penyusutan tahun ketiga, sehingga di sini nilai buku aset tetap tahun ketiga itu sebesar 90 juta. Itu didapat dari nilai buku aset tetap tahun kedua dikurangi dengan beban penyusutan tahun ketiga atau beban penyusutan tahun ketiga sebesar 90 juta. Atau bisa juga biaya perolehan nilai buku ini dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun ketiga, itu hasilnya sama. Oke, untuk periode keempat, tahun keempat dan tahun kelima itu sama cara ngitungnya ya. Di sini hasilnya di sini akan didapat sebesar 280 untuk akumulasi penyusutan tahun keempat, dan tahun ketiga adalah 300 juta. Itu sama dengan nilai dari aset tetap yang disusun sudah sesuai, nilai aset yang disusun sudah sesuai dengan akumulasi penyusutan tahun ketiga, dan nilai residu yang ada sebesar 30 juta itu sama dengan nilai buku dari aset tetap tahun kelima. Oke, itu adalah tabel penyusutan untuk mengetahui nilai penyusutan per tahunnya. Nah, setelah kita tahu berapa nilai penyusutan tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga dan seterusnya, maka kita sesuai dengan soal kita disuruh membuatkan jurnal pada tahun pertama dan kedua, atau buatkan jurnal untuk tahun pertama dan tahun kedua. Berarti yang ini akan kita jurnal. Oke, jurnal untuk mencatat penyusutan itu sama dengan tadi, adalah beban penyusutan mesin, karena ini mesin ya, pada akumulasi penyusutan mesin. Untuk tahun pertama yang kita ambil berarti yang 100 juta ini ya, masing-masing debit dan kredit adalah 100 juta. Dan untuk jurnal penyusutan yang kedua, tahun kedua itu sama bunyi jurnalnya, cuma di sini nilainya yang kita ambil adalah tahun yang kedua, berarti yang 80 juta ini. Itu sebesar 80 juta untuk debit dan kreditnya. Itu untuk contoh soal metode jumlah angka tahun. Oke, yang ketiga kita akan bahas mengenai metode saldo menurun ya. Oke, untuk contoh soalnya di sini adalah PT Citra Gayatri memiliki truk dengan nilai 820 juta dan diperkirakan dapat digunakan selama 5 tahun. Kemudian dari soal ini kita diminta untuk menghitung berapa nilai penyusutan per tahun dengan metode saldo menurun, dan yang kedua adalah buatkan jurnalnya.
Oke, yang pertama adalah kita akan menghitung tarif penyusutannya dulu. Oke, di sini sesuai dengan rumusnya untuk menghitung dengan menggunakan metode saldo menurun itu adalah 2 kali persentase dari metode garis lurus. Nah, persentase dari metode garis lurus ini itu adalah 1/5 kali 100%. Ya, 5 ini karena umur ekonomisnya ada 5 tahun berarti 1/5. Kalau umur ekonomisnya ada 8 tahun berarti 1/8 kali 100%. Nah, untuk 1/5 kali 100% itu didapat 20%. Karena di sini adalah saldo menurun ganda berarti dikalikan 2. 20% dikalikan 2 itu sama dengan 40%. Atau bisa juga 2 kali 1/5 dikalikan 100% itu kalau dihitung itu dapat 40%. Oke, itu 40% itu kita sudah dapat untuk yang 2 kali persentase metode garis lurus. Sekarang untuk mencari berapa nilai penyusutannya per tahun, maka kita akan coba hitung di sini. Oke, untuk menghitung tarif penyusutannya sudah dapat 40% ya. Oke, 40% itu tadi didapat dari 2 kali persentase metode garis lurus itu 1/5. 5 itu karena di sini umur ekonomisnya 5 tahun kali 100% itu sama dengan 40%. Oke, untuk tahun ke-0 ini masih kosong. Ya, belum ada nilai karena belum ada penyusutan, sehingga nilai buku aset tetap itu masih kita ambil dengan dari biaya perolehan itu sebesar 820 juta. Oke, untuk nilai buku aset tetap tahun ke-0 karena belum digunakan berarti nilai asetnya masih tetap atau masih utuh sebesar 820 juta. Oke, sekarang kita masuk tahun ke-1. Berapa beban penyusutannya? Nah, cara menghitungnya di sini adalah kita tahu bahwa untuk tarif penyusutan tadilah 40%, berarti di sini 40% kali ya, kali dengan nilai buku dari aset tetap sesuai rumus di sini. Setelah 2 kali persentase dari buku tadi sudah didapat 40% ya. 2 kali persentase dari metode garis lurus itu tadi sudah ketemu sebesar 40% di sini ya. Kemudian di sini diminta kalikan dengan nilai buku. Oke, berkalikan dengan nilai buku. Nilai buku di sini adalah yang pertama adalah 820 untuk tahun ke-0-nya. Sehingga di sini didapatlah penyusutan atau beban penyusutan tahun pertama itu sebesar 328 juta. Di sini akumulasi penyusutannya masih sama dengan beban penyusutan tahun pertama karena akumulasi penyusutan tahun ke-0 belum ada, sehingga akumulasi penyusutan tahun pertama itu sama dengan beban penyusutan itu sebesar 328 juta. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kolom nilai buku aset tetapnya ini didapat sama dengan tadi cara menghitungnya. Nilai buku aset tetap tahun ke-0 ini dikurangi dengan beban penyusutan tahun pertama yaitu 328 juta, sehingga didapat di sini 492 juta. Atau bisa juga nilai buku aset tetap ini dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun pertama. Oke, itu yang tahun pertama. Kemudian tahun kedua beban penyusutannya sama dengan tadi, cara ngitungnya adalah 40% dikali dengan nilai buku tahun pertama. Ya, dikali dengan nilai buku. Nah, nilai bukunya kita ambilkan dari nilai buku tahun pertama. Kalau yang tahun pertama kita ambilkan dari nilai buku tahun ke-0. Ya, jadi seperti itu. Nilai buku tahun pertama kita ambilkan dari nilai buku tahun ke-0, artinya adalah tahun belum pernah dipakai berarti masih utuh harga perolehannya, kalikan harga perolehan. Tahun kedua ini dikalikan dengan nilai buku tahun ke-1. Sehingga didapat di sini 196.800.000 untuk beban penyusutan tahun kedua. Dan sehingga akumulasi penyusutan tahun kedua itu berarti akumulasi tahun pertama ditambah dengan beban penyusutan tahun kedua, sehingga di sini dapat 524.800.000. Akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan beban penyusutan tahun kedua. Nah, untuk menghitung nilai buku aset tetap tahun kedua ini adalah nilai buku aset tetap tahun pertama dikurangi dengan beban penyusutan tahun kedua, sehingga didapat di sini adalah 295.200.000. Ini untuk aset tetap tahun kedua. Nah, ini untuk bahan menghitung beban penyusutan tahun ketiga. Oke, sama seperti tadi, 40% kali nilai buku tahun kedua berarti yang ini
295.200.200, sehingga ketemulah beban penyusutan tahun ketiga itu sebesar 118.080.000. Sini akan mempengaruhi akumulasi penyusutan tahun ketiga. Ini adalah akumulasi penyusutan tahun kedua ditambah dengan nilai penyusutan tahun ketiga sebesar 642.880.000. Dengan nilai buku aset tetap tahun ketiga ini didapat dari nilai buku aset tetap tahun kedua dikurangi dengan beban penyusutan tahun ketiga, sehingga di sini didapat nilai 177.120.000. Ya, demikian pun dengan tahun keempat dan tahun kelima. Cara menghitungnya sama. Ya, 40% kali nilai buku tahun ketiga ini dapat 70 juta sekian. Kemudian yang kelima adalah 40% kali nilai buku tahun keempat. Seperti itu. Oke. Nah, setelah tabel penyusutan ini selesai, maka sesuai dengan perintah di sini kita disuruh membuatkan jurnal pada tahun pertama dan kedua. Berarti tahun pertama dan kedua berarti yang ini. 328 juta dengan 196.800. Ini kita akan buatkan jurnal. Nah, jurnal untuk tahun pertama di sini adalah beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Di sini besarnya adalah kita ambilkan dari yang 328 juta ini. Oke, seperti ini. Dan tahun kedua sama ya, di sini jurnalnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Besarnya kita ambilkan nilainya dari tahun kedua, berarti yang ini. Oke, seperti itu untuk contoh yang ketiga. Dan yang terakhir adalah metode garis lurus. Oke, contoh dari soal metode aktivitas. Nah, contoh dari soal untuk metode aktivitas di sini adalah PT Puspa memiliki mesin dengan nilai 260 juta. Diperkirakan dapat digunakan selama 6 tahun. Ya, umur ekonomisnya 6 tahun. Kemudian nilai residu di sini pada akhir pemakaiannya adalah 5 juta. Nah, selama umur ekonomis mesin digunakan selama 85.000 jam. Di mana dari 85.000 jam data penggunaan per tahun adalah sebagai berikut di sini. Tahun pertama digunakan 10.000 jam, terus tahun kedua 25.000 jam, tahun ketiga 20.000 jam dan seterusnya, sehingga jika ini kita total ya, maka ketemulah jumlah selama umur ekonomis digunakan 85.000 jam. Oke, dari soal ini kita disuruh menghitung berapa nilai penyusutan per tahun dengan metode aktivitas. Yang kedua kita suruh membuatkan jurnal. Oke, sesuai di sini tadi rumus untuk metode aktivitas adalah untuk menghitung berapa nilai penyusutan per tahun. Itu yang pertama kita harus mencari berapa biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan total aktivitas. Sehingga di sini rumusnya adalah untuk mengetahui berapa nilai penyusutan untuk per jam mesinnya itu adalah biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan jumlah penggunaan jam ini. 80 selama umur ekonomis digunakan sebanyak 85.000 jam. Jadi penggunaan selama umur ekonomis itu sebanyak 85.000 jam. Sehingga didapat di sini 3.000 jam. Ya, 3.000 per jam mesin. Nah, setelah kita dapatkan berapa penyusutan jam per mesinnya 3.000, maka kita hitung di sini beban penyusutan untuk per tahunnya dari mesin tersebut ya. Oke, kita hitung sekarang. Untuk tahun ke-0 masih kosong ya, karena belum ada penggunaan, berarti masih kosong. Sehingga untuk nilai buku aset tetap ini kita ambilkan dari harga perolehan, yaitu sebesar 260 juta. Oke, sekarang kita akan hitung beban penyusutan dengan menggunakan metode aktivitas. Oke, di sini kita tahu bahwa tadi untuk jumlah jamnya atau total aktivitasnya di sini adalah total aktivitas tadi adalah 85.000, sehingga untuk penyusutan mesinnya itu adalah 3.000 jam, sehingga di sini kita menghitungnya adalah 3.000 ya. Tahun pertama 3.000 dikalikan dengan 10.000. 10.000 itu kita ngambil dari jumlah jam tahun pertama ya. Jadi jumlah jam tahun pertama itu sebesar 10.000 kalikan dengan penyusutan jam mesin sebesar 3.000, sehingga untuk beban penyusutan mesin tahun pertama itu sebesar 30 juta. Sehingga akumulasi penyusutan di sini pun sebesar
30 juta karena akumulasi penyusutan tahun ke-0 belum ada, sehingga tahun pertama sebesar 30 juta. Dan untuk mencari nilai buku aset tetap tahun pertama itu didapat dari nilai buku aset tetap tahun ke-0 dikurangi dengan beban penyusutan tahun pertama, sehingga di sini didapat 230 juta untuk nilai buku dari aset tetap tahun pertama. Oke, untuk yang kedua sama dengan tahun pertama, dari caranya kita lihat di sini. Untuk tahun kedua adalah digunakan 25.000 jam. Ya, tahun kedua menggunakan mesin itu sebanyak 25.000 jam. Sehingga 25.000 jam dikali dengan penyusutan jamnya yaitu 3.000 jam, sehingga didapat 75 juta. Oke, jadi 75 juta ini akan mempengaruhi akumulasi penyusutan, sehingga di sini diperoleh untuk akumulasi penyusutan itu tahun pertama ditambah dengan beban penyusutan tahun kedua, sehingga akumulasi penyusutan tahun kedua itu sebesar 105 juta. Nah, untuk mencari nilai buku aset tetap, nilai aset tetap atau aset tetap tahun pertama atau nilai buku tahun pertama dikurangi dengan beban penyusutan tahun kedua, sehingga di sini untuk nilai buku tahun kedua itu sebesar 155 juta. Oke, lanjut tahun ketiga. Kita lihat tahun ketiga adalah 20 jam penggunaan mesinnya sebanyak 20.000 jam ya. Sehingga di sini untuk mencari beban penyusutan berarti 20.000 jam dikalikan dengan penyusutan jam mesinnya yaitu sebesar 3.000. Sama dengan yang tadi ya. Hanya di sini kita harus tahu penggunaan jam per tahunnya saja. Kalikan 3.000 semua, berapa hasilnya. Di sini untuk tahun ketiga didapat penyusutan 60 juta, sehingga akumulasi penyusutan tahun ketiga itu adalah akumulasi penyusutan tahun kedua ditambah dengan beban penyusutan tahun ketiga itu didapat 165 juta. Sehingga untuk nilai bukunya adalah nilai buku tahun kedua dikurangi dengan beban penyusutan tahun ketiga didapat 95 juta, dan seterusnya sampai tahun ke-6. Kira-kira kalau kalian hitung nanti hasilnya seperti ini. Dan di sini sehingga ketemulah untuk nilai buku tahun ke-6 itu sama dengan nilai residu sebesar 5 juta. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah benar. Oke, setelah tabel ini sudah selesai kita buat, maka kita buatkan jurnal sesuai dengan permintaan soal, yaitu tahun pertama dan kedua. Berarti yang ini yang 30 juta dan 75 juta akan kita buatkan jurnal. Nah, jurnalnya masih sama ya, beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin itu sebesar tahun pertama ini adalah 30 juta. Berarti kita masukkan di sini 30 juta untuk debit dan kreditnya. Dan sama dengan tahun kedua, jurnalnya sama, hanya bedanya di sini adalah nilainya kita ambil di tahun kedua. Oke.